Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya untuk mereview lagi benda-benda pertukangan. Yaitu adalah mesin ketam atau wood blender dengan merek Ryu. Modelnya atau tipenya RPL 82-3A ya. Apanya ini namanya? Nah, ini powernya 570 watt. Jadi ini khusus yang listrik yang 900 watt ya, teman-teman. Untuk putaran kecepatan putaran tanpa bebannya ada 15.000 rpm ya, normal ya. Kedalaman mata pisau maksimalnya 1 mili. Lebar mata pisau 82 mm dan beratnya 2,5 kg. Jadi ya nggak berat-berat amat, jadi lumayan ringan. Kita buka apa aja yang kita dapat. Yang kita dapat pertama manual buku petunjuk. Lalu ada holder ya, untuk biasanya untuk bikin kusen-kusen gitu. Yang ketiga ini ada kartu garansi dan juga ada karbon brushnya. Jadi sewaktu-waktu kalau karbon brushnya sudah habis bisa kita ganti ya, ini jangan sampai hilang. Kalau hilang juga beli juga pasti ada sih di toko-toko atau di online. Ada ini ya, ini untuk mengasah mata pisau seperti ini ya. Satu untuk kalau nggak salah, ini kalau nggak salah untuk memasang mata pisaunya supaya presisi, kanan kiri sama ya. Apalagi masih ada kunci sok yang modelnya T begini ya, untuk melepas atau untuk ganti mata pisau. Nah, ini dia unitnya, Ryu Wood Planner RPL 82-3A. Ini dia bentuk fisiknya. Mohon maaf ya, belum sempat saya bersihkan, masih ada bekas debu-debunya. Seperti ini ya. Ya, untuk fitur ya, fitur dari Ryu ini yang pertama kabelnya itu cukup lentur ya. Lentur dalam artian nggak kaku, jadi kalau kita ini colokin ke stop kontak ini fleksibel ya, lebih fleksibel, jadi kita gitu-gitu lebih dia ngikut ya, jadi nggak semau dia sendiri. Terus yang kedua ada knob apa ini namanya, untuk mengatur kedalaman atau ketebalan si mata pisau. Ini mau dalamnya berapa mili, ada ini buat nyetel. Dan di depan ini ada knob untuk mengancing kancingan atau apa namanya, untuk mengencangkan ini apabila kita pasang catnya ini masuk sini. Terus fitur yang lain untuk kualitas plastik ya, bisa dibilang ini plastiknya standar biasa ya, kayak agak biasa sih, emang biasa. Yang di sini yang tidak saya suka itu di sini kok agak miur-miur begini, tapi ini lentur sih, tapi miur-miur begitu, bukan yang kaku solid gitu ya. Ini kayak kurang solid. Dan di sini di sambungannya itu terlihat crack ya. Padahal ini bukan crack, ini tapi terlihat seperti crack atau seperti apa namanya, pecah. Tapi ini sambungan ya sebenarnya, dibaut dari sini. Sok-sok. Nah, untuk handle, fitur yang lain handlenya itu biasa seperti planner biasa, tapi di sini belum ada karetnya ya, masih full plastik. Kalau mau karet ntar pasang sendiri ya, karetnya masih OTW ini, OTW dipikirkan ya. Fiturnya kayak gini aja dari kardus maksud saya ya. Untuk triggernya ini udah ada fitur trigger lock, jadi kalau kita mau masa lama ini tidak pencet terus kita lock dari sini bisa kunci sendiri, jadi dia berputar terus.
Kita nggak perlu capek-capek mencet nahan tombol ini ya, jadi nggak gampang pegel ya. Begitu. Terus tak untuk kembalikannya kita pencet lagi tuh, balik, kunci, pencet lagi, balik. Itu lalu untuk standar ya, enang ini standar ya, maksudnya ini standar yang di sini ya, yang di bagian belakang itu biasanya kan ada kayak tongolan, itu di sini tidak tersedia. Jadi ini fitur lainnya yang menguntungkan untuk perseorangan, yaitu sabar. Jadi ini serut, kita serut, sabar, langsung sabar. Jadi yang pakai standar langsung ditaruh, nggak khawatir untuk mengikis yang bawahnya atau merusak mata pisau. Jadi kalau ini kita serut, langsung sabar, karena menunggu putaran ini selesai baru kita letakkan di alas. Untuk kepresisiannya dilihat sih rapat ya, di sana udah saya sediain cahaya. Tuh kalau kelihatan cahaya pasti terang begitu, tapi di sini enggak ya, rapat ya, ada kilauan-kilauan cahaya. Untuk yang satunya agak sisi sini sama ya, bisa kita simak sama. Jadi bisa dibilang ini presisi, cukup presisi atau presisi lah. Ya langsung saja, ini udah ada unitnya, udah kita pasang ya. Ini kita coba. Jadi untuk getaran sama suara itu tidak begitu mengganggu ya, maksudnya masih normal lah, masih wajar. Getaran pun juga bukan yang getarnya yang heboh, bukan yang bikin cepat pegal ya, tapi masih enak lah, masih enak. Oke, di sini langsung kita coba pakai kayu, karena saya adanya kayu seperti ini kemarin ada banyak tapi sudah dipakai ya, kerjanya dia juga. Kita coba ya. Teman-teman kalau nge-planer di ujungnya diusahakan diangkat ya, jadi nggak kepotong ujung seperti ini ya. Jadi untuk hasil bisa seperti ini ya, jadi cukup halus, cukup rata juga. Kebisingan yang kita dapat ketika dengan beban atau mengenai kayu ini ya cukup standar lah, tapi masih standar seperti ini ya. Enak sekali, masih dibilang suaranya masih bersahabat, halus ya, bisa halus ya. Jadi begitu ya teman-teman, untuk hasil suara sama getaran ini masih masuk ya, masuk di tangan kita ya, bukan masuk di kantong. Jadi masih enak ya dipegang ya, dipakai, nggak yang bikin pegel di tangan kita, yang bikin kesemutan. Kalau getarannya kencang kan lama-lama bisa kesemutan. Jadi itu aja mungkin review singkat dari saya, karena hanya itu yang bisa saya review. Ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.